contohnya ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan 15 juta konversi ya. Kalau seandainya komisinya 20%, jadi berarti dia harus punya premi berapa tuh setiap bulan tuh. Ya kan? Misalkan 75 juta ya kira-kira ya, 75 juta itu dia punya income pastinya 15 juta. Nah, ini udah nih 75 juta gitu ya, berarti FYP-nya. Nah, dia ngelihat tuh angkanya. Nah, ketika dia ngelihat angka premi 75 juta, San, itu yang ada di otaknya dia, pasti dia mikir gini, bisa nggak gua ya, siapa nih yang gua prospek? Nah, ini ada kekalutan lagi mereka itu sebenarnya. Gitu ya. Caranya adalah bagaimana membuat angka premi 75 juta itu menjadi angka yang rasional, yang logikanya benar juga ya. Mau tahu nggak caranya gimana? Gimana, Dok? Nah, 75 juta itu kita cari berapa sih aktivitas yang harus dia temuin. Jadi yang disetting saat ini ranahnya adalah bukan cuma goal lagi nih ya. Yang disetting ranahnya adalah ranah aktivitas nih, Dok. Artinya kalau lu harus ada komitmen sebenarnya ini pernyataan dari Dodi ini teman-teman. Saya coba untuk sampaikan kepada teman-teman juga dan gua akan sepakat untuk yang ini, Dok. Karena gini, karena kebiasaan lakukan goal setting adalah teman-teman menuliskan angka dan yang dituliskan angkanya adalah angka targetnya gitu ya. Targetnya gitu ya. Mungkin ada hal-hal lain yang teman-teman taruh tapi lupa gitu ya dengan komitmen. Bahkan gitu ya, aktivitas contoh gitu. Pada akhirnya ketemu 2 orang dalam 1 hari kita harus prospek ya. Nah, 2 orang dalam 1 hari harus prospek itu sebenarnya belum cukup ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah naruh namanya siapa di hari pertama, di hari kedua siapa, di hari ketiga siapa, gimana cara coba untuk prospeknya, pakai apa, prospeknya nggak pernah tahu gitu ya. Setidak-tidaknya kalau menurut gua gitu ya, setidak-tidaknya gitu ya, ketika kita sudah dapat goals-nya apa gitu ya, kita bikin lah gitu. Makanya tadi Dodi bilang untuk mencapai 75 juta gimana sih reelsnya dengan langkah nyata. Nah, kalau langkah nyata kita bikin 1 tahun dalam 1 waktu goal setting itu pastinya nggak akan selesai gitu ya. Setidaknya 1 bulan pertama kita punya langkah kerja, 2 bulan kedua kita punya langkah kerja dan lain-lain. Menurut lo kayak gitu? Ya, betul. Jadi gini, nih gua mau bikin satu ini ya. Bentar, ini gimana sih caranya nih? Bikin ini gue yang satu lagi jadi co-host. Lu udah lama nggak sih? Gue ada ini sebelah kiri gue kan, ini gue pakai tablet. Gue mau coret-coret jadi biar teman-teman tahu cara hitungnya. Gimana? Langsung aja. Pakai punya lu aja langsung itu bisa. Punya gue yang satu lagi jadiin co-hostan. Oh, boleh sebentar. Punya lu namanya siapa yang satu lagi? Dodi juga. Mana emang ada? Ada fotonya gua tuh. Sorry ya teman-teman. Oh iya. Ada. Katanya Dot. Oke. Ya, nih. Contoh aja ya, tadi udah ketemu tuh. Kebutuhan hidupnya dia harus ciptakan, harus nyari itu di kita ya. Jadi kayak kebutuhan hidup 15 juta ya. Nah, 15 juta itu kita konversi. Ya, konversinya gampang lah. Anggap aja rata-rata komisi yang kita dapetin itu 20%. Gitu ya, 20%. Nah, jadinya kalau misalkan 15 juta dibagi 20% itu kira-kira 75 juta. Nah, ini premi yang harus kita cari nih. Nah, biasanya goal setting ya, ini per bulan nih, 75 juta itu per bulan nih. Jadi kalau 1 tahun dikali 12. Kali 12. Biasanya selesai goal setting, ini angka ini ketemu. Ore gitu. Yes. Ya. Padahal kita tuh bingung, 75 juta gue nyari di mana nih? 75 juta gue, 75 juta siapa yang gue prospek gitu ya. Nah, 75 juta ini ya, 75 juta ini kita jadikan berapa aktivitas yang harus ditemui. Karena kita harus sadar dan meyakini bahwa aktivitas itu adalah kunci untuk kita mendapatkan result. Karena rumusnya adalah aktivitas kali rasio closing dikali
segmen atau pasar Market. pasar per polis. Jadi Oke. kalau lu agent San, database lu itu bisa ditawarin premi berapa sih? 10 juta, 6 juta, Ya. atau bulanan. Ya. Nah, lu yang tahu segmen market lu. Ya. Aktivitas ini mencerminkan yang namanya motivasi. Makanya gue tadi bilang targetnya itu harus ada alasan. Alasannya apa? Gitu loh. Memang kalau nggak dapat uang 15 juta, hidup lu berantakan. Ya enggak juga sih Pak. Enggak juga. Ya susah gitu. Tapi berjuang. Nah, kalau misalkan kalau nggak dapat 15 juta, kenapa emang? Wah, nggak bisa Pak. Itu 15 juta harus dapat karena itulah kebutuhan saya. Nah, berarti motivasinya ada nih, ada alasan terhadap target ini. Nah, rasio closing ini mencerminkan apa? Rasio closing ini mencerminkan skill. Ya. Skill ya, mencerminkan skill. Kemampuan. Berantakan katanya Bu Benita katanya. Oke. Susah Bu nulis di itu susah Bu. Nah, nih Udah gitu ya. emang tulisannya Dodi jelek juga Bu Ben. Ini motivasi, ini skill. Ya. Artinya kita lupa bahwa untuk mencapai yang nama ini kan sama dengan result. Ini yang kita cari-cari. Ini yang kita inginkan. Prosesnya adalah activity kali rasio closing kali premi per polis. Yang kita lupain sering adalah rasio closing. Lu closing setelah ketemu berapa orang? Gitu ya. Kalau agent baru, ya bisa-bisa ketemu 20 orang dulu baru closing. Tapi kalau leader-leader bisa jadi ketemu 3 langsung closing. Gitu lah. Nah, kita harus cari nih rasio closingnya. Nah, kemudian 10 banding 1 awal-awal. 1:10 misalkan. 1:10. Terus si premi yang bisa ditawarin ke orang 10 juta. Nah, akhirnya ketemu nih kan. Aktivitasnya berapa dikali 1:10 dikali 10 juta, kita mau cari 75. Ya. Nah, akhirnya kita bisa dapat angka ya 750 karena ini 10-nya kalian ini ya, ini gini kan matematikanya begini. Jadi aktivitas adalah 75 karena 750 begini. Atau ini langsung ketemu 1 lah ini. Itu. Nah, jadi setiap bulan San, kalau lu mau dapat uang 75 juta, sorry. Setiap bulan kalau lu mau dapat premi 75 juta, lu cukup ketemu orang dalam 1 bulan 75 orang. Kalau dibagi 4 minggu berarti ketemu berapa? Jadi bagi aja 75 bagi 4 berapa sih? 75 bagi 4, 75 bagi 5 aja udah pakai kalkulator aja deh. Coba. Berapa sih? 75 1 bulan. Kalau ada yang jago boleh dong dikasih di kolom chat. Udah bagi 20 deh, 20 hari kerja. 20 hari kerja. Oke. Ya, benar. Benar. Bu Ben udah tuh, Pak Oke juga udah tuh. Berapa Bu Ben? Masa hitung. 75 bagi 20. Ketemunya berapa? $30. 30. Enggak dong. 3,5, 4. 4 lah. 3,75. Jadi, gue bisa bilang sama lu, San. Koko Hendra udah hadir juga nih hari ini. Yes. Oh iya. Gue jadi bisa bilang sama lu, Sandi, ya, mau komitmen nggak? Sebenarnya, untuk lu bisa dapat 15 juta per bulan, lu hanya ketemu orang 4. Bisa nggak, San? Bisa seharusnya sih. Itu cukup realistis ya. Kalau misalkan saja, gue mau hitung ya. Kalau misalkan saja gue adalah seorang pegawai yang masih kerja, gue coba untuk hitung 4 gitu ya. Pas pulang jadinya 4 gitu. Artinya dua coba untuk hubungin tanpa mengganggu pekerjaan gue. Menurut gue sih cukup realistis gitu. Cukup realistis ya. Tapi pertanyaan adalah gini, Dot. Kalau misalkan ada yang bilang ketika lo tanya, bisa nggak? Tapi kalau ada yang nanya, bisa nggak? Terus udah bilang nggak mungkin, Dot. Gue kan masih kerja. Jawaban kayak gimana, Dot? Oke. Mau nggak mau, San, nggak ada pilihan.
Kalau lu memang lo mau jadi kupu-kupu nggak? Pertanyaan mau pasti lo jadi akan balik kayak kupu-kupu gitu ya. nggak? Lo mau Nah, jadi ulat yang akan mati nggak? Atau lo mau berubah gitu ya? Jadi kupu-kupu emang ya berat gitu ya, sakit gitu. Tapi lo mau bayar harga, pay the price nggak? Atau justru malah lo mau kecilin, ya lo mau kecilin aktivitasnya, yang akan dampak adalah goalsnya juga akan kecil gitu ya. Lo nggak akan nyampe betul. apa yang lo inginin tadi. Tapi gua kasih pencerahan. Nah, San, di awal lu harus ketemu 4, mungkin bagi lu berat dan tidak masuk akal. Tapi ini adalah pengorbanannya. Tapi ya perhatiin, ketika ini activity, ini namanya rasio closing, ini namanya si premi per polis, ya. Ketika lu 1:10, ini 10 juta, dan di sini lu ketemu 75, ini lu akan turun. Bagaimana caranya? Lu belajar lagi skill-nya. Bagaimana cara handling objection, bagaimana caranya presentasi, bagaimana caranya menghipnotis nasabah hanya dengan jentikan tangan, dia langsung tanda tangan. Ya, Dot, boleh nggak Dot? Kita hold dulu nih Dot. Ini pernyataan lo gua hold karena gua ada sebuah pesan. Jadi gini Dot, dulu tuh Dot di zamannya sebelum pandemi kita itu yang disebut dengan meeting setiap minggu itu jalan gitu ya. Di tempat gue itu ada namanya MSM per Dot gitu ya. Meeting jalan Dot gitu ya. Terus training jalan juga. Tetapi di masa pandemi Dot gitu ya. Ini justru malah nggak jalan Dot, nggak menurut gua gitu ya, sharing dari berbagai macam leader saat ini udah nggak begitu jalan lagi gitu ya. Padahal menurut gua gitu ya, leader dari kota A gitu ya sharing di kota B itu menurut gua itu jadinya sharing knowledge gitu yang akhirnya bisa terakomodir lah ya kekurangan gua yang tadi lo bilang gitu. Oke, aktivitas mungkin gua nggak harus 4, tapi gua harus upgrade gitu ya. Bisa jadi 2 orang akhirnya yang gua kunjungin karena skill gua naik. Nah, Dot, pertanyaannya adalah kayak gini Dot. Di masa pandemi kayak gini gitu ya, kalau untuk mengupgrade skill gitu ya, apakah kita memang harus benar-benar hadir gitu ya, Zoom meeting seperti ini jujur-jujuran, ini pertanyaan yang menurut gua fair-fairan lah ya Dot ya. Kadang-kadang gue jadinya bosen juga loh Dot gitu ya, online training terus gitu ya, online session terus gitu ya, ada sesi dari sales academy gue jadinya malas ikut, ada sesi dari rekrutmen gue jadi malas ikut gitu. Menurut lu Dot, masih cukup relevan nggak sih Dot ikut kayak sesi-sesi online leader-leader dari luar daerah gitu ya, didatengin dari sesi MDRT, sesi rekrutmen dan lain-lain ada, tapi kesini-sini justru malah peserta makin sedikit Dot. Menurut lu masih cukup relevan nggak untuk jalan ini? Semakin kita menjauh dari bisnis ini, semakin kita menjauh dari lingkungan ini, semakin jauhlah kita dari mimpi yang ingin kita wujudkan di bisnis ini. Artinya bisnis ini itu unik gitu loh ya. Sekali lu menyelingkuhi bisnis ini, hasilnya pun akan terjadi ya hasil dari selingkuh gitu ya. Dari lu fokus di bisnis asuransi, terus lu ngerjain lain, lu selingkuhin gitu. Kenapa sih? Lu pandemi Pak, hasilnya pasti lu diselingkuhin. Nah, semakin lu jauh tuh dari Pak Oke pasti nulisnya juga dengan senyum-senyum, itu benar gitu ya, itu benar dari Pak Oke, dari Bu Ben gitu, itu benar Dot, jawaban lu itu benar banget Dot gitu ya.